Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Kita kembali lagi di sini untuk belajar satu materi dasar kimia kelas 10 semester 1, yakni larutan. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang larutan, apakah teman-teman pernah berpikir mengapa lampu pada sepeda motor dan mobil dapat menyala, padahal tidak ada saklar ataupun colokan listrik di dalamnya? Atau juga, pada saat terjadi banjir besar, PLN akan mematikan seluruh arus listrik untuk mencegah adanya konsleting listrik. Mengapa PLN melakukan hal itu? Nah, hal tersebut dapat kita ketahui dari belajar materi pada hari ini. Pada bagian ini, kita akan belajar mengenai larutan, dan yang akan ditekankan adalah larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Namun pertama-tama, kita perlu mengetahui apa definisi dari larutan itu sendiri. Larutan didefinisikan sebagai suatu campuran homogen, di mana pada larutan terdapat dua komponen penting, yakni zat terlarut dan zat pelarut. Pelarut merupakan zat yang digunakan sebagai media untuk melarutkan. Umumnya, zat pelarut berjumlah lebih banyak dibandingkan zat lain dalam larutan. Sedangkan zat terlarut adalah komponen dari larutan yang memiliki jumlah lebih sedikit dalam larutan. Contohnya, yang paling sering kita temui sehari-hari adalah larutan gula. Larutan gula, di mana air merupakan zat pelarut, tentu jumlahnya akan lebih banyak dibandingkan gula sebagai zat terlarutnya. Nah, larutan sendiri ternyata tidak cuma dalam bentuk cair, ada juga yang berbentuk padat maupun gas. Larutan yang berbentuk padat contohnya adalah emas. Emas yang kita gunakan sebagai perhiasan itu merupakan campuran beberapa senyawa seperti emas, perak, dan tembaga. Sedangkan larutan yang berbentuk gas adalah udara di sekitar kita. Udara di sekitar kita merupakan campuran homogen antara beberapa senyawa seperti oksigen, nitrogen, maupun karbon dioksida. Nah, larutan sendiri ternyata mempunyai sifat penghantar listrik. Bagaimana bisa? Simak penjelasan berikut ini. Larutan berdasarkan daya hantar listriknya dibedakan menjadi dua, yakni larutan elektrolit dan non-elektrolit. Apa itu larutan elektrolit? Larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan listrik. Nah, larutan ini dibedakan menjadi dua, yakni elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik, meskipun dengan konsentrasi kecil. Sedangkan larutan elektrolit lemah merupakan larutan yang menghantarkan listrik dengan buruk, meskipun konsentrasinya besar. Sedangkan larutan yang sama sekali tidak dapat menghantarkan listrik disebut larutan non-elektrolit. Mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik? Larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik dikarenakan terdiri atas senyawa-senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Contohnya adalah larutan garam, larutan HCl, dan lain-lain. Sedangkan larutan non-elektrolit tersusun atas senyawa-senyawa kovalen non-polar dan juga senyawa organik. Contohnya adalah larutan gula, alkohol, dan lain-lain. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar di bawah ini. Gelas A berisi larutan NaCl dan gelas B berisi larutan gula.
Pada kelas A, NaCl akan terionisasi menjadi ion positif dan ion negatif, berupa ion Na+ dan Cl-. Ion Na+ dan Cl- dapat bergerak bebas dalam larutan, sehingga dapat menghantarkan listrik. Sedangkan pada kelas B, molekul-molekul gula tidak terpecah sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Untuk mengetahui apakah suatu larutan tergolong elektrolit ataupun non-elektrolit, kita dapat melakukan percobaan sederhana berikut ini. Pertama-tama, siapkan 1 gelas bening, 2 kabel, 2 batu baterai, 2 buah paku, dan solasi. Susun rangkaian alat uji menjadi seperti berikut ini. Kemudian pada gelas, tambahkan ke dalam gelas beker beberapa larutan. Di antaranya larutan gula, larutan garam, dan cuka. Kemudian masukkan paku dan nyalakan saklar pada uji rangkaian. Dan amati perubahan yang terjadi. Pada larutan gula, tidak terdapat gelembung yang muncul dan lampu tidak menyala. Hal ini dikarenakan gula merupakan larutan non-elektrolit. Larutan gula merupakan senyawa organik yang tidak dapat menghantarkan listrik. Pada larutan garam, terdapat gelembung yang muncul dan lampu menyala. Hal ini dikarenakan garam merupakan larutan elektrolit. Larutan garam merupakan senyawa ionik yang dapat menghantarkan listrik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.